ひもとうまるちゃん R は、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。このアニメ、うちの会社がスポンサーだったのか。Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas apa itu teori intertekstual. Nah, pengertian dari intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Suatu teks dipahami tidak berdiri sendiri. Menurut Kurel 1977 mengemukakan bahwa tiap teks itu merupakan mosaik kutipan-kutipan dan merupakan penyerapan dan transformasi teks-teks lain. Sedangkan menurut Kristeva 1980, transformasi adalah adanya perubahan bentuk dari satu teks ke teks yang lain. Dalam konteks ini, teks dilihat sebagai teks yang dibaca oleh penulis, kemudian penulis itu menyisipkan dirinya sendiri dengan menulis teks ulang tersebut. Nah, sebelum mengkajinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu mana karya susastra yang ditransformasi dan karya hasil transformasi itu. Nah, dapat kita lihat Supradijoko Damono atau penulis itu menulis sebuah puisi. Nah, puisi ini adalah karya asli yang lalu ditransformasikan menjadi karya baru atau novel yang berjudul Hujan Bulan Juni. Nah, sinopsis dari novel ini menceritakan tentang kisah cinta sepasang dosen muda yang penuh dengan liku. Dua tokoh utama dalam novel Hujan ini adalah Sarwono dan Pinkan, yang merupakan bentuk transformasi dari larik puisi yaitu Hujan dan Pohon Berbunga. Perubahan struktural mendasar terjadi pada novel HBJ daripada karya aslinya berupa puisi. Hal ini dikarenakan puisi yang alatnya sangat terbatas membuat pembaca memiliki imajinasi masing-masing. Seksual impresi membacanya. Ketika proses transformasi terjadi pada puisi menjadi novel, maka pembedaan struktur keduanya akan terlihat sangat jelas. Perbedaan struktur tersebut disebabkan perbedaan bentuk, aturan dalam puisi dan aturan dalam novel sendiri. Perubahan menjadi jelas terlibat pada penambahannya. Dengan acuannya adalah Pool sebagai karya Holst dari transforman penambahan yang terjadi berupa teks, watak, dan insting yang digambarkan dengan jelas. Perubahan yang ditimbulkan akibat transformasi puisi menjadi novel HBJ meliputi penembakan, penggantian, dan pelepasan. Tokoh yang diimajinasikan dalam puisi tersebut ditransformasi ke bentuk novel sebagai Sarwono dan Pinkan yang merupakan tokoh utama dalam novel Hujan Bulan Juni karya Supradijoko Damono. Penambahan tokoh lain yang memperkuat cerita pada Hujan Bulan Juni atau yang bisa kita sebut HBJ meliputi Tuar Pelankahu, Budiman, Erik Patiasina, Prof. Ahmad, Ibu Hartini, Pak Palenkahu, Ibu Hadi, dan Pak Hadi. Tokoh-tokoh tersebut merupakan penambahan yang membuat serangkaian cerita dalam novel menjadi utuh. Sedangkan dalam puisi, imajinasi membaca sangat luas dan tokohnya hanya tergambarkan terbatas hujan dan pohon berbunga. B. Latar atau setting di dalam puisi HBJ tidak tergambar dengan jelas, hanya sebatas imajinasi masing-masing pembaca novel. Bahwa pada puisi HBJ menggambarkan latar hujan pada bulan Juni, namun pada novel memberikan gambaran jelas tepat di mana terjadinya peristiwa. Penambahan tempat ini dimaksudkan untuk memperjelas pembaca bahwa cerita benar-benar terjadi nyata. C. Alur yang disusun pada novel merupakan pengembangan dari pengarang, karena dalam puisi sebagai karya aslinya tidak terdapat alur. Alur dalam novel merupakan penambahan sebagai unsur yang harus ada dalam karya sastra novel. Alur yang terdapat dalam novel Hujan Bulan Juni adalah alur campuran atau alur maju mundur. Novel Hujan Bulan Juni terdiri atas 5 bab.
yang diawali dengan pengenalan situasi. Pada bab 1, cerita diawali dengan pengenalan kejadian yang menceritakan tokoh Sarwono, yaitu seorang dosen UI yang diperintahkan oleh Kaprodinya di FISIP UI untuk memantaskan penelitiannya tentang daerah pinggiran Kali Code. D. Sudut pandang. Sudut pandang yang tergambar pada novel merupakan cara penyajian cerita yang menggunakan sudut pandang persona ketiga. Gaya dia, narator adalah seorang yang di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebutnya nama atau kata gantinya, ia, dia, mereka. Sudut pandang persona ketiga ini merupakan gambaran pembacaan puisi yang terbentuk. Pada puisi yang terbaca terlihat dua tokoh yang timbul kemudian digambarkan dalam novel dengan cara orang ketiga sebagai pencerita atau narator. Yang kedua, penggantian. Dalam novel ditemukan beberapa peristiwa yang memang mampu menggambarkan dengan jelas maksud dari puisi HBJ. Namun dalam novel penyampaiannya lebih jelas dalam menggambarkannya. Penggantian yang dimaksud berupa pendeskripsian, penggambaran tokoh, penggambaran setting, penggambaran alur, dan pergantian adegan. Nah, yang terakhir itu ada pelesapan. Berkaitan dengan penambahan, maka pelesapan terjadi pada puisi dalam beberapa unsur. Tokoh-tokoh tambahan yang tergambar pada novel yaitu Toar, Pak Hadi, Ibu Hartini, dan Budiman. Alur dalam puisi tidak tergambar dengan jelas. Sudut pandang dan latar atau setting dapat dimaklumi karena struktur dan unsur penyusun yang berbeda menyebabkan perbedaan keduanya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.